adalah orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman di ayat 24-nya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumul fasiqin." Katakanlah, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, suami-suami atau istri-istri kalian, atau pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut hancurnya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian redoi, itu kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad yang Allah, maka tunggulah sampai datangnya perintah Allah dan Allah tidak menunjuki orang yang fasik. Artinya Allah menyebutkan di sini, kalau 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu, Allah akan hancurkan semuanya itu. Allah akan azab gitu. Jadi Allah menyebutkan 8 ini secara umum yang dicintai oleh manusia. Pertama, orang tua. Yang kedua, anak. Yang ketiga, saudara. Yang keempat, pasangan, suami atau istri. Yang kelima, keluarga. Yang keenam, harta. Yang ketujuh, perdagangan. Yang kedelapan adalah tempat tinggal yang kalian sukai. Itu kalau 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad yang Allah, maka tunggu sampai datang perintah Allah, sampai datangnya azab Allah. Dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Ya, Allah menyebutkan orang yang seperti inilah orang fasik. Berarti dia keluar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan kemutlakan dan kewajiban dan merupakan syarat iman. Berkaitan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, antum bisa lihat di poin yang ke-24 di syarah akidah ini. Poin yang ke-24 tentang cinta kepada Rasulullah SAW, tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan mencintai Nabi Muhammad SAW merupakan syarat daripada iman, sebab Nabi memberikan syarat tidak beriman sehingga Nabi lebih dicintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Dan Nabi bersabda SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini berkaitan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di poin yang ke-23, ada saya sebutkan hadisnya, bahwa mencintai Rasulullah adalah wajib dan itu adalah bagian daripada iman. Itu merupakan syarat iman. Enggak dikatakan dia beriman sampai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain." Tidak beriman seorang dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai Rasulullah dengan dia mentaati beliau. Pernah saya sampaikan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama itu ta'atuhu fima amar. Yang kedua tasdiqu fima akhbar. Yang ketiga wajtinabu ma naha an wa zajar. Yang keempat wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Bahwa makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan
Yang kedua, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, menjauhkan apa yang beliau larang. Yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu makna dari Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita wajib mentaati beliau. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita wajib mentaati Rasulullah SAW. Yang kedua, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi, kewajiban kita yaitu ittiba, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Di dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi kecintaan kita kepada Nabi ini wajib, dan itu merupakan rukun daripada iman dan syarat daripada iman. Gak bisa orang dia masuk Islam tanpa cinta kepada Rasulullah SAW, nggak beriman. Kalau dia nggak cinta kepada Nabi, ya nggak beriman, dia keluar dari agama Islam. Dia wajib mencintai Rasulullah SAW. Dan dia bentuk cintanya bagaimana? Dengan tadi yang saya sebutkan. Kalau mau ditambahkan lagi jadi 5. Artinya yang pertama, kalau dia mengatakan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka yang pertama dia mengimani Rasulullah SAW sebagai Rasul. Dengan berapa lagi konsekuensinya? Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, yaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, dia wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang kelima, dia wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau orang itu mengatakan cinta, dia wajib ittiba kepada Nabi. Bukan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, bukan berbuat beda, bukan mengadakan acara-acara maulid, Isra Mi'raj atau yang bukan. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak mencontohkan, Nabi nggak mengadakan. Sedangkan kita sebagai orang beriman, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ketika beliau tidak syariatkan, kita mengadakan sesuatu yang baru, berarti kita nggak mencintai beliau. Kalau mencintai Nabi Muhammad, berarti kita mengikuti beliau, mentaati beliau. Tidak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, karena Nabi sudah ingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Dan Nabi juga bersabda SAW, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dari sahabat Irbad bin Sariyah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi bersabda SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, maka tertolak amalan itu. Jadi ketika orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, maka tertolak. Pertama, dia tidak cinta kepada Nabi. Yang kedua, dia mengadakan sesuatu yang Nabi benci. Yang ketiga, amalan tertolak. Kalau dibahas lagi tentang beda, puluhan permasalahan tentang beda ini. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang beriman itu ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, lezatnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Untuk melihat hadisnya tentang wajibnya mencintai Nabi, dia poin yang ke-24. Nabi bersabda SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahba ilaihi mimma siwahuma
wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini terdapat pada seorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, yaitu yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini 3 hal yang apabila ada pada seorang mukmin, dia akan mendapatkan rasa lezatnya iman. Lezatnya iman dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Artinya lezatnya iman itu istilzat at-ta'at, kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan. Seperti orang menuntut ilmu, karena Allah perintahkan untuk ilmu, Nabi merintahkan untuk ilmu, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya karena